Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Julia. Di sini saya akan menjelaskan tentang formalisme Rusia. Untuk penerapan formalisme Rusia pada karya sastra, saya akan mengambil contoh novel. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian formalisme Rusia. Apa sih itu formalisme Rusia? Formalisme Rusia adalah kritik sastra yang digunakan untuk menentukan bentuk yang dimiliki dari karya sastra itu sendiri. Di dalam formalisme Rusia memiliki sujet dan fabula. Sujet merupakan pengaturan awal sebuah karya dramatis dan pahlawan. Jadi seperti gambaran kasar dari karya sastra tersebut. Masih berangan-angan. Misalnya kita akan membahas tentang atau kita akan menceritakan tentang keadaan di Malang. Kita tahu nggak keadaan di Malang itu bagaimana? Gambaran di Malang itu bagaimana? Orang-orang di Malang itu bagaimana? Dan sebagainya. Masih gambaran kasar. Sedangkan di fabula ini merupakan kumpulan peristiwa, tindakan, dan keadaan yang tergambar dalam sebuah karya sastra seperti dalam dongeng, cerpen, novel, puisi, atau bentuk sastra lainnya. Jadi di fabula ini sudah tersusun alurnya itu bagaimana. Dari perkenalan hingga klimaks, terus penyelesaian. Itu sudah tersusun di dalam karya sastra. Setelah itu, formalisme Rusia ini memiliki dua tokoh, yaitu yang pertama Roman Jakobson dan yang kedua Mikhail Bakhtin. Roman Jakobson ini mempunyai teori komunikasi yang di dalamnya yaitu ada fungsi puitik. Fungsi puitik ini biasanya digunakan pada puisi. Fungsi puitik itu adalah relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Jadi saling berhubungan. Hubungan antara pengarang, teks, dan pembaca. Sedangkan yang kedua ada Mikhail Bakhtin. Dia mempunyai teori Khrunutov yang artinya keterkaitan intrinsik hubungan ruang waktu dan yang ada di dalam sastra. Dan yang kedua itu ada pendekatan pada pengarang. Pendekatan pada pengarang ini bagaimana proses dari terbentuknya novel tersebut. Pada novel itu memiliki logika tunggal atau mono, homogen, dan relatif yang seragam. Aspek pokok ideologi adalah pesan yang harus disampaikan. Nah, untuk contoh dari formalisme Rusia atau penelitian yang menggunakan formalisme Rusia ini kan tadi saya mengatakan bahwa saya akan menggunakan novel. Di sini saya menggunakan penelitian dari Gialiani Putri, Sigit Kurniawan dengan Fitri Haryanti dengan judul Analisis Kesejajaran Fabula dan Sujet dalam alur novel Ankoku Joshi karya Akiyoshi Rikako. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa sih novel itu. Dalam Nurgiantoro 2013, novel berasal dari bahasa Italia yang berarti novela. Dalam bahasa Jerman itu novelle. Secara harfiah, novela berarti sebuah barang baru yang kecil lalu diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa. Novel sebagai cerita fiksi dapat memiliki cerita yang panjang dan dapat mencapai ratusan halaman. Di dalamnya terdapat unsur pembangun yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, seperti novel saya ini yang Terelie si anak cahaya, dia memiliki 415 halaman, tapi masih ada bab-bab lagi yang berhubungan ceritanya. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang fabula dan sujet yang ada di novel Ankoku Joshi karya Akiyoshi Rikako sebagai berikut. Yang pertama, fabula. Latar belakang didirikannya klub sastra yang A. Alur menurut kronologi waktu atau logika cerita peristiwa ini ada di awal tatanan cerita. Dalam peristiwa ini diawali dengan didirikannya klub sastra yang dilatar belakangi oleh kisah asmara tokoh utamanya yaitu Shirashi Itsumi. Yang kedua yaitu perekrutan anggota klub sastra. Dalam peristiwa ini, Itsumi diceritakan sebagai orang yang serakah yang ingin menjadi siswi paling bersinar di sekolahnya, hingga memerlukan pemeran pembantu agar tujuannya tetap tercapai. Yang ketiga yaitu pengkhianatan anggota klub sastra. Dikarenakan Itsumi yang memanfaatkan para anggota klub untuk kepentingan sendiri,
anggota klub sastra melakukan pengkhianatan kepada Itsumi dengan memberitahu ayah Itsumi tentang hubungan asmaranya yang terlarang dengan seorang sensei di sekolahnya. Yang keempat yaitu pembalasan tentang Shiraishi Itsumi. Karena hubungan asmaranya telah hancur, Itsumi dibantu sahabatnya, Sayuri, melaksanakan balas dendam dengan pura-pura bunuh diri di hadapan kelima anggota klub sastra, sehingga mereka percaya bahwa Itsumi benar-benar mati. Yang kelima yaitu pengkhianatan Sumikawa Sayuri. Klimaks yang tidak terduga datang malah dari sahabat Itsumi, yaitu Sayuri. Menyadari rencananya kembali, Itsumi menjadi selalu berhayal memiliki hubungan yang harmonis dengan kekasihnya. Namun Sayuri tidak suka bahwa tidak ada lagi ambisi kuat yang dikaguminya pada Itsumi, sehingga ia merasa bahwa ialah yang lebih cocok menjadi ketua klub sastra sekaligus siswi yang paling bersinar, dan ia membunuh Itsumi dengan meracuninya. Malam Yaminabe dan pembacaan naskah tentang kematian Shiraishi Itsumi. Ini yang keenam. Malam Yaminabe ini sebenarnya adalah salah satu rencana balas dendam Itsumi. Namun, karena Itsumi sudah mati di tangan sahabatnya sendiri, yaitu Sayuri, peristiwa ini menjadi keuntungan bagi Sayuri untuk mengetahui rahasia semua anggota klub sastra. Dan yang terakhir yaitu pergantian tokoh utama. Setelah membaca naskah dibacakan, Sayuri menjadi tahu semua rahasia anggota klub sastra dan tidak ada alasan lagi bagi anggota klub untuk tidak menurutinya. Pada malam itu pula terjadilah peristiwa pergantian tokoh utama dari Itsumi kepada Sayuri. Jadi kalau dari fabula itu kan cerita sudah tertata rapi di dalam sebuah karya sastra tersebut. Jadi ini penelitian fabula ini menceritakan tentang alur atau kejadian apa saja yang terjadi di sebuah karya sastra, khususnya pada novel Ankoku Joshi. Ankoku Joshi. Ini alurnya sudah tersusun. Dan yang kedua ini pembahasan kedua tentang Suzette. Susunan penceritaan novel yang telah dimodifikasi pengarang atau Suzette pada novel Ankoku Joshi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Malam Yaminabe dan pembacaan naskah tentang kematian Shiraishi Itsumi. Peristiwa yang seharusnya menurut logika cerita atau fabula ada pada urutan tengah, namun pada urutan Suzette ada di bagian awal. Peristiwa ini Malam Yaminabe yang membahas tentang kematian Shiraishi Itsumi yang membuat pembaca bertanya-tanya tentang kejadian sebelumnya. Yang kedua, latar belakang didirikannya klub sastra. Peristiwa yang secara fabula atau secara logika cerita berada di awal justru ditempatkan setelah Malam Yaminabe. Mulai dari peristiwa ini, fakta mulai diceritakan membuat cerita sedikit demi sedikit dapat lebih difahami. Yang ketiga yaitu perekrutan anggota klub sastra. Fakta selanjutnya yang terungkap adalah peristiwa perekrutan anggota klub sastra yang membuat pembaca mengerti awal dari perekrutan anggota klub. Yang keempat yaitu pengkhianatan anggota klub sastra pada peristiwa ini. Terbongkarlah pengkhianatan anggota klub pada Itsumi sehingga mematahkan semua naskah yang mereka buat pada Malam Yaminabe. Yang kelima yaitu pembalasan dendam Shiraishi Itsumi. Pada peristiwa ini dijelaskan bahwa kematian tokoh utamanya Shiraishi Itsumi yang menjadi tema utama pada novel ini adalah kebohongan semata untuk membalas dendamnya pada anggota klub sastra. Yang keenam yaitu pengkhianatan Sumikawa Sayuri. Dalam peristiwa ini menjadi klimaks yang tidak terduga bagi pembaca, karena sebelumnya tokoh Sayuri tidak terlalu menonjol. Yang ketujuh, pergantian tokoh utama. Peristiwa ini menjadi penyelesaian pada novel ini. Semua rencana Itsumi malah menjadi rencana yang sempurna bagi Sayuri untuk menjadi siswa paling bersinar dan menjadi ketua klub sastra. Nah, itu adalah contoh penelitian yang dilakukan oleh Gia Liani Putri, Sigit Kurniawan, Fitri Haryanti dengan judul Analisis Kesejajaran Fabula dan Suzette dalam alur novel Ankoku Joshi.
karya Akiyoshi Rikako. Dari penelitian ini atau analisis ini bisa dikatakan kita juga melakukan sebuah kritik sastra. Apa itu kritik sastra? Pengertian dari kritik sastra ini menurut H.B. Jasin 1959 mengungkapkan bahwa kritik sastra itu pertimbangan baik buruk dari karya sastra, penerangan dan penghakiman karya sastra. Sementara itu Pradopo 2002 mengungkapkan bahwa kritik sastra itu merupakan bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra untuk memberi penilaian mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Kita menganalisis fabula dan suzet itu juga merupakan kritik sastra. Dari kritik sastra ini memiliki beberapa manfaat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kritik sastra berguna bagi perkembangan sastra. Misalnya kalau kita mengkritik alurnya loncat dari sini tiba-tiba ke sini. Nah, itu bisa untuk perkembangan karya sastra agar tidak memiliki alur yang loncat tadi itu. Dan yang kedua yaitu kritik sastra berguna untuk penerangan bagi pembaca. Yang ketiga, kritik sastra berguna bagi ilmu sastra itu sendiri. Dan yang keempat, memberi sumbangan pendapat untuk menyusun sejarah sastra. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanya di bawah kolom komentar ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.